Oke teman-teman, apakah semua nilai sudah muncul? Saya bertanya dulu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah nilai sudah muncul di SIM-nya masing-masing? Sudah ya teman-teman. Kalau misalnya Sudah, ada yang Pak. belum muncul, mohon konfirmasi kepada saya. Biar enak. Ada yang masih di kampus ini. Sylvia Putri Ramadhani ini. Nah, di kampus kan? Sylvia Putri. Afifa, ini juga di kampus ini. Ada kuliah, ada mata kuliah apa, Mbak? Setelah ini. Ada kuliah Enggak apa? ada, Pak. Cuman kerja kelompok aja. Oh, pekerjaan kelompok. Kerja kelompok yang paling netral adalah di kampus. Jadi nanti kalau di ngomongnya teman-teman, nanti malah nggak jadi kerja kelompok nanti malahnya. Oke teman-teman, baik. Nggak bercanda teman-teman. Dimanapun kita bisa kerja kelompok, mau di rumah saja, mau di kampus. Yang penting niatnya dari pertama kita berangkat sudah kerja kelompok. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan offline dulu, akan online dulu, dan minggu depan kita akan tetap muka offline teman-teman. Minggu depan. Jadi untuk yang mahasiswa yang di Sidoarjo, silakan mengikuti, dan untuk mahasiswa yang ada di Pacitan bisa mengikuti dengan Zoom seperti biasa ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi yang di Sidoarjo silakan kemudian teman-teman datang dan wajib untuk tetap buka. Itu ya teman-teman ya, informasi dari Pak Ferry. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan presentasi. Ada 2 kelompok yang akan presentasi. Dan kemudian nanti selanjutnya Pak Ferry nanti akan presentasi. Jadi Pak Ferry juga akan melakukan presentasi setelah kelompok-kelompok yang sudah presentasi tersebut. Ya teman-teman ya. Baik, monggo silakan teman-teman. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Teman-teman yang akan presentasi biar teman-teman setting share screen dulu. Baik, Pak, izin share screen. Oke, sudah muncul share screen-nya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, Nabila Alifia Rizky. Saya Novia Kartikasari. Saya Muhammad Dimas Ramadhani. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Novia Kartikasari. Konsep warga negara. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang berperan sebagai yang memerintah. Karakteristik warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetisi warga negara.
Sebab warga negara yang cerdas mesti memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Kompetensi dasar warga negara. 1. Kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi. Yang kedua, membina ketertiban. 3. Membuat keputusan. 4. Berkomunikasi. 5. Menjalin kerjasama. 6. Melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas merupakan warga negara yang mampu memberdayakan segala potensi yang dimilikinya serta diaktualisasikan dalam kehidupan real. Setiap warga negara mempunyai potensi dasar mental yang dapat dikembangkan, yang menurut Nursid Sumatmaja tahun 1998 meliputi 1. Minat atau sense of interest. 2. Dorongan ingin tahu atau sense of curiosity. Yang ketiga, dorongan ingin membuktikan kenyataan atau sense of reality. Yang keempat, dorongan ingin menyelidiki atau sense of inquiry. Dan yang kelima, dorongan ingin menemukan sendiri atau sense of discovery. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Warga negara yang partisipatif. Partisipasi lazimnya dimaknai sebagai keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara. Ada bentuk partisipasi menurut Punjaraningrat, yaitu bentuk tenaga, bentuk pikiran, bentuk materi. Warga negara yang bertanggung jawab. 1. Menurut Ridwan Halim, mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak, kewajiban, maupun kekuasaan. Purbacaraka mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang Sinyalnya hilang itu, Kak. Di-handle dulu aja. Bapak masih nyari PPT-nya. Oke. Saya kira sinyalnya hilang. Ternyata masih nyari PPT-nya. Oke. Kok jadi bunyi gini? Purbacaraka mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang lahir atau bersumber pada penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan kewajiban. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novia. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhannya diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hal ini masing-masing akan dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, perwujudan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dalam bentuk sikap dan perilaku sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. 3. Meningkatkan rasa kesetiakawanan
kawanan sosial di antara sesama anggota masyarakat. 4. Menghindari sikap dan tindakan diskriminatif dalam rangka menghindari terjadinya perpecahan di masyarakat, bangsa, dan negara. Tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Tanggung jawab yang dimiliki manusia dalam melakukan hubungan dengan lingkungan alam tidaklah ringan. Manusia dituntut memiliki sikap dan perilaku antara lain 1. Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan. 2. Mengeksploitasi lingkungan sesuai kebutuhan dan tidak dilakukan secara berlebihan. 3. Menggunakan teknologi ramah lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua itu dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari berupa 1. Memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara. Ketiga, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dan yang keempat, membina kesetiakawanan sosial di antara sesama warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan wawasan kebangsaan. Warga negara yang religius dan penuh toleransi. Manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama, makhluk yang mempunyai keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menguasai alam jagat raya serta seluruh makhluk lainnya di dunia ini. Landasan ideal negara kita, Pancasila, dengan tegas menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti seluruh bangsa Indonesia meyakini dengan benar kekuasaan dan keesaan Tuhan, pencipta dan pengurus seluruh penjuru alam beserta isinya ini. Pengertian warga negara religius. Negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pentingnya suatu toleransi. Toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip atau pendirian orang, tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian sendiri. Secara umum, toleransi dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Lanjut Kak, kelompok berikutnya Kak. Habis itu buka pertanyaan, habis itu Pak Ferry. Yuk. Lanjut dulu aja Kak, lanjut kelompok berikutnya. Dimas, kelompok berikutnya siapa? Dimas. Ya, saya Pak, kelompok 11. Oke, yuk.